mahasiswa, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa. Kami mahasiswa Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, program studi Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan menjelaskan penetapan harga pada pasar. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Geogeri dengan NIM 193030301085. Saya Happy, NIM 193030301159. Saya Agus Nadi dengan NIM 1930301170. Saya Sofiah Nur Ali dengan NIM 193030301113. Peneluhuran. Penetapan harga pasar adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan mempertimbangkan situasi pasar untuk menetapkan harganya. Dengan kata lain, perusahaan fokus pada pelanggan, permintaan, dan pesaing. B. Pembahasan. Apa itu penetapan harga berbasis pasar? Penetapan harga berbasis pasar adalah strategi penetapan harga yang dimana perusahaan mempertimbangkan situasi pasar untuk menetapkan harganya. Dalam metode penetapan harga berbasis pasar, perusahaan mempertimbangkan kondisi pasar untuk menetapkan harga jual dan dua variabel pasar yang vital mempengaruhi keputusan, yaitu pelanggan dan pesaing. Berikut jenis metode penaksiran terbaik penetapan harga berbasis pasar. Yang pertama, harga biaya plus. Misalnya, jika harga grosir sofa adalah senilai 5 juta rupiah dan toko furnitur ingin menjualnya dengan markup 50%, maka dapat menggunakan rumus RO 5 juta dikali 0,5 ditambah 500 untuk mendapatkan harga eceran akhirnya, yaitu senilai 7.500.000. Penetapan harga kunci yang selalu menggandakan biaya produk adalah subkategori yang sangat populer dari strategi ini. Penetapan harga biaya plus adalah cara mudah bagi pengecer, terutama yang memiliki persediaan besar seperti toko kelontong dan terserba, untuk menyederhanakan dan bahkan mengotomatiskan penetapan harga mereka. Ini juga menjamin margin keuntungan yang Anda senangi di setiap penjualan. Namun, strategi ini tidak berhasil dengan baik dalam memperhitungkan tenaga kerja atau faktor eksternal seperti persaingan. Strategi ini juga bukan pilihan terbaik bagi perusahaan yang menjual produk atau layanan digital. Harga paket. Menggunakan metode penetapan harga paket berarti menjual kepada pelanggan dua atau lebih produk atau layanan dengan biaya lebih rendah daripada jika mereka membelinya secara terpisah. Misalnya, jika toko online menjual makanan kucing seharga Rp200.000 dan mangkuk makanan kucing seharga Rp100.000, maka toko dapat menawarkan keduanya seharga Rp280.000, bukan Rp30.000. Baik Anda menggunakan kamar hotel, penerbangan, dan persewaan mobil seperti Expedia, atau menggabungkan potongan rambut dan gaya seperti salon favorit Anda. Ini adalah strategi penetapan harga yang efektif yang membuat pelanggan merasa mereka mendapatkan lebih banyak untuk apa yang mereka bayar. Dengan bundle pembeli, Anda cenderung membelanjakan lebih banyak setiap kali mereka berkunjung. Biaya marginal. Biaya marginal adalah perubahan total biaya produksi yang berasal dari penambahan unit produksi. Contoh sederhana, Gary membuka usaha roti. Biasanya Gary memproduksi 50 roti dalam sebulan dengan biaya senilai Rp1 juta. Nah, ternyata ada peningkatan permintaan, yaitu 10 roti dengan tambahan biaya senilai Rp50.000. Nah, kemudian biaya Rp50.000 ini merupakan biaya marginal. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa biaya marginal adalah perubahan biaya produksi yang berarti terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap. Namun, perubahan total biaya produksi atau adanya biaya marginal, umumnya total biaya produksi hanya merupakan biaya marginal.
Kenapa demikian? Mari ingat sedikit tentang teori biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap atau fixed cost tidak mengalami perubahan apabila terjadi perubahan jumlah produksi. Namun, biaya tetap per unit akan terus berkurang seiring perubahan produksi, namun tidak sampai ke titik nol. Sedangkan biaya variabel dipengaruhi dengan jumlah produksi. Menambah unit produksi berarti menambah biaya variabel. Sehingga banyak pebisnis ketika menghitung biaya marginal, mereka mengabaikan biaya tetap, kecuali memang ada penambahan biaya tetap itu sendiri. Misal, penambahan daya listrik atau menambah gudang produksi. Untuk menganalisis biaya marginal, Anda tidak bisa melakukannya dengan satu faktor saja, yaitu biaya marginal itu sendiri. Ada faktor pembanding yang harus Anda lihat. Faktor pembanding yang paling umum dan mudah adalah faktor biaya rata-rata. Selanjutnya, dalam grafik tersebut, para ekonom sepakat bahwa ketika biaya marginal lebih rendah dibanding biaya rata-rata, yaitu grafik pada posisi sebelah kiri, maka perusahaan berada pada skala ekonomis. Maksudnya, ketika pada skala ekonomis perusahaan bisa mengoptimalkan keuntungannya atau bahkan menciptakan competitive advantage. Setelah kurva marginal cost dan average cost bisa dilihat pada grafik, yaitu bertemu baik antara biaya marginal maupun biaya rata-rata, angkanya akan terus menaik seperti itu. Namun biaya marginal lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-rata. Kemudian kondisi ini bisa dibilang merupakan kondisi disekonomis. Pada skala ini, perusahaan dianjurkan untuk menahan atau tidak melakukan penambahan unit produksi karena akan berdampak pada kerugian perusahaan. Berikut fungsi biaya marginal. Analisis biaya marginal sejatinya memiliki fungsi untuk membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan untuk mengoptimalkan keuntungan. Misal, Anda penjual roti yang menjual 10 roti. Namun, karena situasi tertentu, Anda ingin menambah unit produksi. Disinilah peran analisis biaya yang akan membantu Anda dalam menentukan beberapa unit yang harus ditambah dalam produksi. Memproduksi terlalu berlebihan atau terlalu cepat berdampak buruk bagi keuntungan. Sebaliknya, memproduksi terlalu lambat atau terlalu sedikit juga akan memiliki dampak yang sama. Dari contoh di atas, misalnya ketika Anda ingin menambah produksi dari 10 roti ke 11 roti, ternyata membutuhkan biaya sebesar Rp5.000 per roti. Sedangkan dari 10 roti ke 12 roti membutuhkan biaya Rp6.000 per roti. Namun, karena berbagai pertimbangan, entah karena daya beli konsumen, persaingan atau harga pasar, Anda menjual roti umumnya berjumlah atau senilai Rp5.500 per roti. Berdasarkan kasus tersebut, berapa unit yang Anda akan tambahkan ke dalam produksi roti Anda? Nah, jadi 11 unit atau 12 unit seperti itu. Tentu Anda akan lebih memilih untuk menambah produksi menjadi 11 unit karena masih ada margin keuntungan sebesar Rp500. Dengan kata lain, jika biaya marginal Anda sebesar Rp1.000, maka Anda mau tidak mau harus menahan diri untuk menambah produksi ketika lebih atau bahkan mencapai biaya marginal itu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mengetahui biaya marginal juga membantu melihat skala ekonomi sebuah perusahaan. Pada angka, beberapa perusahaan bisa melakukan competitive advantage. Competitive advantage yang dimaksud misalnya menawarkan harga produk yang lebih kompetitif atau bahkan melalui diversifikasi produk. Competitive advantage yang dimaksud misalnya menawarkan harga produk yang lebih kompetitif atau bahkan melakukan diversifikasi produk. Jadi untuk kesimpulannya, harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan
maupun keinginannya, dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter, dalam kurung rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Sedangkan penetapan harga adalah suatu proses menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Tujuan dari penetapan harga meliputi yaitu yang pertama memaksimalkan laba, dua meraih pangsa pasar, yang ketiga pengembalian modal usaha, yang keempat mempertahankan pangsa pasar, dan yang kelima tujuan stabilisasi harga, yang keenam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi ada beberapa metode penetapan harga, yaitu terdiri dari penetapan harga berdasarkan biaya. Yaitu yang pertama yaitu penetapan harga biaya plus. Jadi dengan rumus yaitu biaya total plus margin sama dengan harga jual. Dan yang untuk selanjutnya yaitu yang B, yaitu penetapan harga markup. Itu dengan rumus harga beli ditambah markup sama dengan harga jual. Dan yang terakhir yang C yaitu penetapan harga BEP atau break even point dengan rumus BEP sama dengan total biaya plus total penerimaan. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.